Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Mari ikutin Ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 tentang penjumlahan pembelajaran 1. Setelah kita mengikuti pembelajaran, ustazah berharap Ananda dapat menyelesaikan soal penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Ananda dapat menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran berikut dengan senang dan gembira. Ananda, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang konsep penjumlahan ini dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Ya, ini di mana menerangkan tentang menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi yang tidur atau tinggal di gua yang lamanya 300 tahun ditambah 9 tahun, yaitu 309 tahun. Nah, begitu pentingnya kita mempelajari soal penjumlahan ini karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan bertemu dengan konsep penjumlahan ini. Untuk itu, mari kita pelajari dengan baik dan tentunya dengan hati yang senang. Anak-anak ustazah, untuk mempelajari penjumlahan pada pembelajaran 1 ini, ustazah mengajarkan dengan 2 cara. Yang pertama itu cara susun ke samping. Ustazah yakin Ananda masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang penjumlahan, yaitu dengan cara susun ke samping salah satunya. Ustazah berharap kali ini Ananda sudah benar-benar paham tentang menyelesaikan penjumlahan tanpa teknik meminjam atau tanpa teknik menyimpan dengan cara ke samping maupun susun ke bawah dengan mahir. Sehingga untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk pada penjumlahan dengan teknik menyimpan. Dan anak-anak ustazah tidak lagi ragu karena sudah mantap pembelajaran sebelumnya. Untuk itu, mari kita lihat. Ustazah punya soal 25 ditambah 14 sama dengan titik-titik. Ananda ada angka yang ustazah beri warna biru. Sengaja ustazah bedakan warnanya supaya anak-anak ustazah bisa dengan mudah membedakan mana yang puluhan dan mana yang satuan. Nah, untuk menyelesaikan soal penjumlahan cara ke samping, kita menjumlahkan terlebih dahulu satuan dengan satuan. Nah, pada soal ini yang menjadi satuan yaitu yang ustazah beri warna biru, yaitu angka 5 ditambah angka 4. Nah, satuannya yaitu 5 ditambah 4. 5 di kepala ditambah 4 di tangan. 5 di kepala, kita lanjutkan. 6, 7, 8, 9. Hasilnya ustazah tuliskan dengan posisi atau letak juga sebagai satuan. Ingat, satuan itu letaknya adalah paling belakang atau paling kanan. Nah, karena yang kita jumlahkan dahulu adalah satuan, maka hasilnya juga kita letakkan sebagai satuan. Lalu kita lihat yang berikutnya, yaitu puluhan. Dalam hal ini yang menjadi puluhan yaitu yang ustazah kasih warna hitam, yaitu angka 2 dan angka 1. 2
ditambah 1 hasilnya 3. Lalu Ustazah tulis posisinya atau letaknya juga sebagai puluhan. 2 ditambah 1 hasilnya 3, Ustazah tulis. Ingat ya, jika kita menjumlahkan puluhan, kita letakkan hasilnya juga sebagai puluhan. Kalau kita jumlahkan satuan, kita letakkan hasilnya juga sebagai satuan. Nah, jadi hasilnya 25 ditambah 14 sama dengan 39. Kita lihat soal berikutnya. 20 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Sama dengan yang tadi, ingat ya Nanda, yang pertama kita jumlahkan adalah satuan. Nah, pada soal ini satuannya Ustazah kasih warna berbeda juga, yaitu angka 0 dan angka 4. 0 ditambah 4, 0 ditambah 4 hasilnya tetap 4. Nah, hasilnya Ustazah tulis dan diletakkan juga sebagai satuan, yaitu paling belakang. Nah, kemudian kita lihat puluhannya. Ananda, di sini puluhannya hanya angka 2. Temannya angka 4, tidak ada puluhan di sana. Maka karena 2 cuman sendiri, tidak ada teman untuk dijumlahkan, maka angka 2 langsung Ustazah pindahkan ke hasilnya. Dan letakkan juga sebagai puluhan. Nah, 2-nya tinggal dipindahkan ya, karena tidak ada untuk menjumlahkannya. Jadi 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, kira-kira seperti itu untuk kita menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara kesamping. Terlebih dahulu kita lihat satuannya, lalu kita jumlahkan satuan tersebut. Kita letakkan hasilnya dengan posisi sebagai satuan juga. Lalu kita lihat puluhannya. Kita jumlahkan puluhannya. Jika puluhannya cuma 1, tidak ada tempat menjumlahkan, maka puluhan tersebut cukup dipindahkan saja. Angka tersebut kita pindahkan saja, seperti contoh yang ini. Kemudian, kita juga sudah pernah belajar yaitu penjumlahan cara susun ke bawah. Mudah-mudahan Ananda masih ingat caranya. Nah, sekarang coba lihat. Ustazah contohkan kembali. 32 ditambah 14. 32 ditambah 14, lalu kita jumlahkan. Ingat, cara menjumlahkan mau cara ke samping atau cara ke bawah itu sama. Kita memulainya dari satuan. Kenapa satuan? Nanti akan anak Ustazah temukan di penjumlahan dengan cara atau dengan teknik menyimpan. Itu kalau kita mulai dari puluhan, maka hasilnya akan salah. Maka kita biasakan menjumlah itu dari satuan terlebih dahulu. Ustazah sudah beri warna yang berbeda. Untuk satuan Ustazah beri warna merah. Nah, dalam hal ini 2 ditambah 4. 2 ditambah 4, 2 di kepala, tambah 4 di tangan. Hasilnya 2, 3, 4, 5, 6. Ustazah tulis setentang. Ingat ya, penulisannya karena yang kita jumlahkan adalah satuan, maka hasilnya setentang juga dengan satuan. Lalu kita lihat angka di depannya yang belum kita jumlahkan, yaitu puluhan. Dalam hal ini, Ustazah kasih warna hitam. 3 ditambah 1. 3 di tangan kanan ditambah 1 di tangan kiri. Hasilnya adalah 4. Dan Ustazah tulis di bawahnya setentang juga. Oke, kita coba satu contoh lagi. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah tambah paham. 20 ditambah 7. Nah, anak-anak Ustazah, kalau ini di atasnya ada puluhan, di bawah tidak ada puluhan. Angka 7 cuma satu angka. Ingat, jika satu angka berarti yang ada hanya satuan. Maka anak Ustazah harus meletakkan di posisi satuan. Jangan sampai anak-anak Ustazah meletakkan angka 7-nya salah, yaitu pada posisi puluhan. Nah, seperti ini. Berarti salah ya. Kalau seperti ini salah.
Karena 7-nya cuma satu angka, maka letakkan dia posisinya adalah sebagai satuan. Lalu kita menjumlahkan. Jangan lupa kita mulai dari satuan yang kita jumlahkan dulu. Nah, hari ini Ustazah kasih warna merah juga. 0 ditambah 7, kita jumlahkan ke bawah. 0 ditambah 7 berarti hasilnya tetap 7. Kita tulis setentang dengan satuan. Nah, karena di sini tidak ada temannya angka 2, maka angka 2 ini langsung kita pindahkan saja ke bawah. Tidak perlu kita jumlahkan. Jadi 2-nya tinggal dipindahkan. Kita letakkan posisinya setentang juga dengan puluhan. Jadi 20 ditambah 7 sama dengan 27. Bagaimana anak-anak Ustazah? Semoga anak-anak Ustazah bisa lebih matang pemahamannya tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan, baik dengan cara ke samping maupun cara ke bawah. Sehingga untuk pembelajaran 2 kita lebih mudah memahami penjumlahan dengan cara teknik menyimpan. Nah, anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan bagaimana cara penjumlahan atau bagaimana konsep penjumlahan dalam Al-Quran. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari bahwa untuk menyelesaikan penjumlahan, baik cara susun ke samping ataupun susun ke bawah, kita mulai dengan menjumlahkan satuan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan puluhannya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dengan baik. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.